Dialog Forum Kawan Noa edisi hari ini 2 Februari 2023 dan bersama saya Velki Meciun dan rekan saya. Oke, baik, pagi ini kita akan membahas terkait dengan implementasi literasi digital di sekolah-sekolah. Nah, juga bagi pendengar penelpon yang sebentar ingin bergabung bersama kami, Anda bisa terhubung bersama kami di 0821 9583 5080. Dan juga bagi pemirsa atau pendengar yang ingin menyaksikan kami, Anda juga bisa mengikuti kami di channel Facebook kami di live streaming FB RRI Manado. Baik, nah pagi ini seperti kita ketahui bahwa sekarang dunia pendidikan sementara berinovasi terkait dengan literasi digital ini semenjak pandemi COVID-19 ya, kita ketahui bahwa dunia pendidikan ini sudah memiliki perubahan sistem pembelajaran yang banyak menggunakan teknologi khususnya dalam menggunakan media untuk mendidik para siswanya ataupun juga bagi tenaga pengajar dalam menggunakan metode-metode pembelajaran tertentu, dan itu akan kita bahas bersama dengan narasumber-narasumber kita yang hadir pada saat ini. Ada siapa saja ini Bung Calvin yang hadir di studio? Dengan kita ada Ibu Jevi Jane Maliangkai SPD, betul ya Bu ya? Selaku guru perhotelan di SMK Negeri 3 Manado. Iya. Nah, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Bu? Sehat dan luar biasa. Meskipun diberkati. hujan, Iya. meskipun hujan tetap semangat ya Bu ya. Betul sekali Pak. Iya. Dan di samping saya ada siswa perhotelan juga di SMK Negeri 3, ada adik Nathanael Kevin Santosa, betul ya dia? Iya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Oh syukur kalau begitu. Nah Velki, tadi sudah disampaikan tadi mengenai literasi digital ini kan saat ini sudah digunakan seperti yang tadi Velki sampaikan ya. Dan kita akan membahasnya pagi ini bersama kedua narasumber tentang penggunaan literasi digital di dunia pendidikan. Oke. Nah, saya langsung saja ya ke Ibu Jevi. Silakan Bung Calvin. Kalau berbicara literasi digital ini kan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya Velki, sudah sejak pandemi. Kalau berkaca dari data yang saya dapat, penggunaan internet juga di Indonesia kan sejak tahun 2017 itu sekitar 73% dari penduduk atau populasi penduduk di Indonesia. Nah, kalau berbicara mengenai literasi digital di dunia pendidikan, Ibu Jevi mungkin bisa sedikit menjelaskan kepada masyarakat terkait implementasinya seperti apa. Silakan, Bu Jevi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang kalau kita bicara tentang literasi secara umum ya, itu kan tentang baca tulis. Tetapi seiring waktu berjalan dengan perkembangan teknologi yang ada, apalagi di dalam dunia pendidikan, dia bertransformasi sehingga ada yang kita sebut namanya literasi digital. Nah, kalau implementasinya di sekolah, yaitu memang diadakan pada saat kebanyakan kami gunakan pada waktu pandemi, terjadinya pandemi, ya, dan itu sangat-sangat sangat penting sekali untuk bisa dan harus dipergunakan oleh guru-guru yang ada di sekolah. Apabila kita tidak memiliki pengetahuan terutama di dalam hal digital, memang agak tertinggal jauh ya Pak ya. Tetapi memang seperti apa yang kita pelajari, memang kebetulan saya juga pernah mengikuti kegiatan sebelum pandemi tentang virtual koordinator. Jadi ya puji Tuhan saya bisa juga mengimplementasikan kurang lebih kepada peserta didik untuk literasi digital. Jadi penggunaan platform-platform yang bisa dimanfaatkan bagi proses belajar mengajar seperti itu Pak. Oke, Bu. Oke, mungkin Bu Jevi juga bisa menceritakan sedikit di awal-awal ini terkait dengan peningkatan literasi digital di sekolah-sekolah ini, seperti apa Bu yang dirasakan bagi guru-guru pada saat awal mula penggunaan digital bagi sistem pembelajaran Bu? Ya memang kalau kita lihat secara umum, guru-guru memang tidak semua. Jadi ada juga guru-guru yang perlu dengan proses pembelajaran tentang hal-hal digital, tetapi banyak juga guru-guru yang memang pada saat terjadi pandemi memang agak kelabakan ketika tidak ada persiapan. Namanya kalau kita tidak ada persiapan untuk memahami teknologi digitalisasi, ya tentunya akan kebingungan.
Tetapi bagi saya pribadi, pertama-tama seperti yang saya jelaskan tadi, saya pernah sebelumnya telah mengikuti yang namanya virtual koordinator dan itu sangat bermanfaat sekali buat saya untuk mengimplementasikan bagaimana penggunaan platform-platform yang kita bisa pakai kepada peserta didik. Yang memang kalau kita lihat bersama dalam hal literasi ini sudah pernah kami adakan yang namanya gerakan literasi sekolah lewat GLS ya, tetapi itu memang diprakarsai sejak tahun 2015 ya Pak ya, yang gerakan literasi sekolah. Jadi kita sudah menanamkan sebenarnya terlebih dahulu pemahaman untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu peserta didik, bagaimana mereka bisa memahami tentang hal-hal secara hal-hal literasi, sehingga ketika kita mengarahkan mereka bertransformasi ke digital, peserta didik sudah paham, sudah lebih mengetahui. Dan itu bukan hanya peserta didik yang mengikuti gerakan literasi sekolah, tetapi juga para guru yang bersama-sama mengikuti. Dan itu kami memang mengadakan secara nasional pada saat itu, Pak. Nah, kalau untuk bentuk-bentuknya yang saat ini dilaksanakan khususnya di sekolahnya Ibu ya, literasi digital seperti apa Bu ini dari sistem pembelajaran yang dilaksanakan di sekolahnya Ibu? Kalau di sekolah kami memang untuk sekarang karena sudah tatap muka, kami sudah tidak lagi tidak keseluruhan ya, kita tidak keseluruhan, tetapi masih ada yang namanya proses dengan penggunaan program yang blended learning, Pak. Blended learning itu berarti perpaduan antara pembelajaran digital dan juga tatap muka. Jadi kami masih juga ada penggunaan itu terutama untuk persiapan peserta didik yang turun ke lokasi industri. Jadi ketika mereka ke industri, bagaimana kita bisa memberikan materi-materi agar tidak tertinggal dengan materi yang diberikan kepada peserta didik, maka disitulah terjadi proses yang namanya blended learning. Jadi pembelajaran blended learning ini kita adakan ketika siswa itu turun ke industri, seperti itu Pak. Oke, tadi kan Ibu Jevi juga menyampaikan ada sedikit kendala ketika di awal mula penerapan media digital ini kan. Iya. Karena kan kalau berbicara internet tidak bisa dipungkiri ya, banyak apalagi guru-guru yang mungkin sudah berusia di atas 50 tahun biasanya penggunaan internet itu terbatas gitu. Nah, bagaimana kemudian di SMK Negeri 3 itu sendiri kemudian semacam tingkatkan kemampuan para guru untuk menerapkan digital itu sendiri kepada siswa. Kan bisa beradaptasi dengan sistem ini. Ya, memang guru-guru sebagai guru kita harus perlu banyak belajar, bukan hanya kita memberikan atau mentransfer knowledge saja kepada peserta didik dalam hal secara konvensional, tetapi kita memang harus belajar untuk yang namanya pembelajaran yang memadukan dengan digitalisasi, seperti peran kami sebagai peserta didik dalam penerapan literasi ini kepada peserta didik, yaitu yang pertama yaitu cara mengevaluasi informasi dan memastikan keakuratan sebagai pengguna media sosial yang bijak. Jadi jangan mereka sembarangan membagikan informasi yang diperoleh secara sembarangan tanpa pengecekan kembali, mungkin lewat Kemenfo atau seperti apa Pak. Kemudian yang kedua yang kami berikan kepada peserta didik, mereka bersikap sopan maupun menghargai setiap karya dengan meminta izin atau mengutip sumbernya. Jadi yang namanya hal-hal yang copy paste seperti itu, iya, agar tidak terjadi plagiat. Dan di sini waktu lalu itu memang guru-guru mendapat pemahaman seperti itu. Jadi ada hal-hal yang diberikan kepada guru-guru untuk kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, siswa tidak melakukan penyebaran sara atau pornografi. Jadi kami guru-guru waktu mendapatkan materi tentang digitalisasi ini mendapatkan itu bagaimana supaya siswa tidak melakukan penyebaran tentang hal-hal yang bersifat sara ya, aksi kekerasan, dan juga sudah diingatkan kepada peserta didik. Jadi lewat guru-guru itu menyampaikan hal tersebut kepada mereka. Kemudian yang keempat, kita bisa mengajari dan memahamkan peserta didik akan pentingnya understanding digital
footprints ya, sebagai kemampuan yang perlu diketahui bahwa jejak digital itu sangat penting. Ketika kita menuliskan sesuatu itu menjadi satu jejak digital yang bisa diketahui berapa tahun kemudian ketika kita sudah memposting kepada peserta kepada di internet ya atau di media sosial. Nah, hal-hal itu yang diterapkan kepada peserta didik lewat kegiatan-kegiatan yang waktu itu kami pernah dapatkan lewat diklat-diklat digitalisasi bagi guru-guru itu, Pak. Oke, nah kita ke Adi Kevin ini sekarang. Nah, sejauh ini Adi Kevin apa yang menjadi kendala metode belajar yang tadinya manual, yang biasanya baca tulis dan sebagainya, ini sekarang harus sedikit banyak menggunakan internet. Apalagi pasca kemarin kan yang pandemi itu banyak metode belajar yang lewat daring. Nah, sejauh ini apa Adi Kevin yang menjadi kendala? Oh iya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya yang menjadi kendala untuk para siswa itu mendapatkan pembelajaran daring itu biasanya kekurangan media seperti handphone dan laptop mungkin. Karena mungkin sebagian siswa itu memiliki keterbatasan. Ya, betul. Dan juga yang kedua itu adalah jaringan. Karena tidak sering juga jaringan juga yang menjadi kendala. Karena kalau mau dibilang secara digital, otomatis kita itu berhubungan secara membutuhkan internet. Jadi kalau tidak memiliki internet yang bagus, itu memiliki kendala bagi siswa untuk tidak mengikuti secara serius atau secara instan untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sejauh ini kalau untuk Adik Kevin sendiri ada kendala tidak? Untuk kendala sama pembelajaran daring mungkin itu lebih ke jaringan saja sih, Pak. Oh, internet itu. Iya, Sama benar. teman-teman juga mungkin. Karena tadi ya kondisi memang siswa kan tidak semuanya sama ya Bu ya. Iya betul, Pak. Kemudian keterbatasan yang tadi adik Kevin juga sampaikan mengenai medianya, handphone dalam hal ini laptop. Nah, bagaimana kalau Kevin dan teman-teman itu istilahnya mengupayakan atau bisa dibilang pembelajaran lewat digital itu semua itu bisa terserap. Kalau ada keterbatasan yang tadi ya Kevin sampaikan dari handphone, laptop atau mungkin jaringan internet, apakah mungkin dikumpulkan di satu tempat di sekolah misalnya atau seperti apa? Untuk yang menjadi solusi itu biasanya kami itu sering berkumpul di satu tempat, misalnya di rumah teman. Itu mungkin sudah sekitar ada 3 orang, 4 orang, 5 orang. Itu biasanya kami belajar sama-sama kalau memang itu mempunyai kendala tersendiri. Tetapi kami itu berusaha memanfaatkan dengan baik setiap perangkat yang ada, setiap internet yang ada agar itu tidak menjadi kendala yang serius bagi kami. Tetapi kalau untuk pembelajaran daring sendiri itu harusnya kalau dari kami itu harus memiliki kesiapan tersendiri mungkin. Mungkin kalau dari segi internet kalau jaringannya down atau Betul. itu mungkin kami bisa mencari solusi yang lain. Misalnya menggunakan provider yang lain mungkin. Tetapi itu harusnya menjadi sebuah dorongan bagi kami itu untuk memiliki motivasi belajar yang lebih. Karena sebagian orang itu mungkin tidak seberuntung kami, Pak. Memiliki keterbatasan ya? Iya benar. Oke. Nah Ibu Jevi, bagaimana kemudian pihak sekolah atau dalam hal ini guru-guru menyikapi permasalahan tersebut? Ada siswa yang memiliki keterbatasan, mungkin maaf mungkin kurang mampu dan sebagainya. Bagaimana kemudian pihak sekolah mengcover itu semua agar supaya memang pembelajaran ini ya bisa terlaksana semua, bisa terrealisasi semua. Ya, memang ketika terjadinya pandemi pada waktu lalu, sekolah mengupayakan masih dengan program seperti tadi, ada blended learning, sehingga peserta didik yang memang berkekurangan atau tidak memiliki perangkat handphone Android, ya, sekolah memfasilitasi dengan mengantar. Waktu itu kami mengantarkan tugas ke rumah peserta didik pada saat memang pandemi ya. Tetapi ada juga opsi yang lain yang dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu dengan siswa bisa datang secara langsung, tetapi hanya untuk penugasan saja. Jadi tugas itu tidak semuanya memang diberikan secara daring karena ketidakmampuan peserta didik, ada yang memang tidak punya HP, ada bahkan handphone yang harus share dengan orang tua dan
adik kakak mungkin. Jadi kendala-kendala seperti itu kami berusaha untuk bisa memfasilitasi peserta didik lewat mungkin hal-hal yang masih bisa dengan cara seperti tadi, berkunjung ke rumah, atau siswanya itu juga ada yang datang tetapi hanya untuk mengambil tugas-tugas. Oh, Iya, jadi kalau yang kemarin-kemarin kan juga Bu, pembelajaran masih lewat daring ya. Lewat daring. Kalau sekarang kan memang sudah full pertemuan. Sudah full. Nah, kira-kira faktor pendukung seperti sarana dan sebagainya untuk di SMK Negeri 3 sendiri sudah seperti apa untuk pembelajaran? Mengingat sekarang sebagian besar pembelajaran kan memang menggunakan teknologi yang notabene itu berbicara ada internet, kemudian ada komputer, laptop dan sebagainya. Nah, kalau di SMK 3 sendiri bagaimana, Bu? Ya, kalau saya sebagai guru sebagai guru di sekolah sudah menyiapkan. Jadi diberikan fasilitas juga untuk wifi yang bisa digunakan oleh guru secara free ya, secara gratis. Tetapi juga dengan penggunaan tentunya peralatan masing-masing seperti itu, Pak. Berarti kalau memang kalaupun mungkin ada siswa yang mungkin tidak memiliki handphone dan sebagainya, mungkin itu bisa difasilitasi. Iya, difasilitasi dengan, karena kami ada lab komputer, ada juga jurusan komputer di sekolah, Pak. Oke, Bung Velki. Oke, baik Bung Calvin, mungkin kita akan lanjutkan beberapa saat lagi. Tetap stay tune di studio dan kita lanjutkan sesaat lagi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Jenderal, musuh makin mendekat. Ayo, maju terus. Wah, kakak sama adik lagi main apa? Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia. Ampun, ampun para pejuang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air. Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma? Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Loh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Oke, kembali dalam dialog Forum Koanwa membahas literasi digital di sekolah-sekolah. Dan bagi Anda pendengar ya, mengingatkan kembali sebentar kami akan membuka ruang bagi Anda untuk bergabung bersama kami di 082195835080 dan juga bagi Anda yang ingin berkomentar juga boleh di Facebook kami RRI Manado. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama kedua narasumber kita, yang kembali dulu ke Ibu Jevi. Bu Jevi, terkait dengan etika di dalam penggunaan media sosial di sekolah-sekolah ini seperti apa penerapannya, dan karena yang kita pahami ini kebebasan untuk menggunakan apa istilahnya Android atau handphone di sekolah itu seperti apa Bu aturannya, bahkan karena ini juga digunakan dalam sistem pembelajaran.
Iya, nah peran kami memang sebagai guru seperti yang saya sempat jelaskan tadi Pak, itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tentunya yang pertama, yang kita mengevaluasi informasi yang benar ya kepada peserta didik juga harus disampaikan tentang itu. Dan guru memang secara keseluruhan ya harus memiliki pengetahuan kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang kedua harus siswa itu mengetahui dan menghargai setiap karya-karya secara digital itu Pak, dan harus minta izin ketika mereka akan mengcopy, jadi tidak terjadi yang namanya plagiat ya, dan siswa memang sudah harus diberikan pemahaman tentang itu. Nah guru-guru sebelum kita memberikan hal-hal tentang materi atau pelajaran secara substansi yang kita ajarkan kepada peserta didik, pengetahuan digital juga kurang lebih harus dipelajari, sehingga akan mudah untuk kita mentransferkan ilmu tersebut kepada peserta didik. Kemudian siswa tidak melakukan penyebaran seperti yang tadi Pak, ada sara, pornografi, kemudian porno aksi lewat akun media sosial. Nah itu hal-hal seperti itu yang memang tidak boleh. Nah kalau di sekolah Bu Jevi kan tidak, istilahnya tidak bebas untuk setiap saat harus bisa pegang HP siswanya. Iya. Nah pada saat-saat tertentu itu seperti apa penggunaannya? Maksudnya kebebasan mereka untuk menggunakan handphone di dalam kelas? Kalau handphone memang kami tidak ada aturan khusus ya Pak ya, tetapi setiap guru itu dia memberikan aturan tersendiri kepada peserta didik. Seperti saya sebenarnya tidak memaksakan mereka untuk tidak boleh menggunakan handphone. Saya memberikan kebebasan dalam pengertian kita mengarahkan mereka. Tetapi ada juga yang lain memang sama sekali tidak boleh ada interaksi ketika akan belajar ketika sementara melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Nah itu tinggal fleksibilitas dari setiap peserta guru ya untuk memberikan penugasan tersebut. Oke, baik, mungkin ke Kevin lagi nih. Kevin mau bertanya ini terkait dengan perbedaan yang Kevin rasakan, mana lebih mudah ketika Kevin belajar sistem menggunakan media sosial dalam mencari materi atau ketika guru menerangkan dalam bentuk dari buku ke siswa-siswi di kelas, seperti apa Kevin? Oh ya baik, kalau untuk dari media sosial mungkin itu menurut saya itu lebih mudah dipahami karena kalau dari media sosial itu sendiri itu sudah memiliki berbagai informasi yang mungkin lebih gampang diserap, dan juga kalau penggunaan media sosial itu lebih efisien sih kalau menurut saya, lebih praktis karena kami boleh belajar di mana saja, kapan saja. Tetapi kalau dari tatap muka sendiri itu mungkin ada beberapa kendala yang sering kami dapati. Mungkin ada kata-kata yang kurang kami pahami, ada hal-hal yang mungkin kami belum bisa mengerti sampai di sana. Tetapi guru menyampaikan itu, kadang murid itu nangkap, ada yang tidak. Tetapi kalau lewat media sosial itu kami biasa kalau kurang mengerti kami juga bisa mencari di Google dan lain-lain, karena itu lebih mempermudah kami untuk mengenal lebih dalam untuk setiap pembelajaran yang ada. Oke, nah Kevin kan yang lebih berhubungan dengan teman-teman sesama di kelas ini mengenai penggunaan media sosial. Nah, bagaimana Kevin melihat teman-teman yang lain? Apakah kemampuan mereka itu istilahnya sama untuk mau menggunakan media sosial atau justru istilahnya meminta tolong sama yang lebih bisa? Bagaimana tuh Kevin di kelas? Untuk penggunaan media sosial, terutama kami di generasi milenial, menurut saya itu sudah cukup efisien karena kalau menurut saya sendiri itu kami sudah terbiasa menggunakan perangkat elektronik yang ada, sehingga kami juga bisa mengakses situs-situs dan juga membuat mungkin konten pembelajaran yang bisa berguna juga untuk orang lain sih Pak. Oke, jadi Bu Jevi memang anak-anak sekarang ini sudah terbiasa ya dengan penggunaan media sosial ya, termasuk yang dibilang gadget ini. Iya, Nah, betul. kalau Bu Jevi Bu terkait dengan penggunaan ini Bu, menurut untuk guru ya, untuk guru seperti apa memberikan pemahaman kepada guru-guru yang sudah mungkin tidak terlalu menguasai akan ini, tapi mereka harus gunakan ini Bu di sekolah dalam sistem pembelajaran mereka. Apakah guru yang lain saling membantu atau mereka dipaksa juga harus mengikuti menggunakan sistem itu? Dalam literasi digital Pak, ada yang namanya social network, ya social network. Jadi artinya kami membuat grup-grup
atau jaringan-jaringan khusus untuk seperti kami ada komunitas-komunitas untuk guru. Sehingga ketika guru yang tidak mengerti, misalnya ada grup-grup di WhatsApp, ada grup di Facebook dan lain sebagainya, sehingga ketika ada guru yang kurang memahami, kita bisa saling share di situ. Ya, menjadi tutor kepada teman yang lain. Begitu juga dengan peserta didik. Mereka kami bentuk juga, ada yang dalam social network itu ada yang blog, kita buat blog ya. Di situ peserta didik bisa menggunakan itu. Bahkan ada yang namanya kelas dojo yang pernah mereka gunakan. Nah, itu sangat krusial sekali, sangat bagus sekali untuk peserta didik. Begitu, Pak. Oke, kalau tadi kan saya kembali tadi ke Bu Jevi tadi, kalau berbicara pengawasan sekarang kan, dunia sekarang kan kalau untuk mengakses informasi itu terbuka, artinya mau cari informasi apa tuh ada. Nah, kalau berbicara tadi yang Ibu sampaikan mengenai pengawasan terhadap siswa, terlebih dalam penggunaan media sosial, seperti apa? Mengingat kan tidak semua siswa, Bu, orang mesti bahasanya harus mau cek satu-satu DP handphone. Nah, selain mungkin memberikan edukasi kepada siswa itu sendiri, langkah-langkah apa yang mungkin diambil sekolah agar supaya siswa itu sendiri tidak seperti tadi menyebarkan informasi yang berbau sara, kemudian aksi pornografi dan sebagainya. Itu kira-kira seperti apa, Bu? Ya, memang kalau kita lihat kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh sekolah, kita kembali lagi ke kurikulum yang ada sekarang. Ya, kebetulan yang sekarang kita lagi jalankan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka yang tentunya memberikan peluang dan ruang kepada kami guru-guru untuk bisa mengeksplor atau bisa berinovasi, Pak. Nah, dalam hal ini guru-guru harus lebih kreatif, yang tentunya ketika ada namanya yang kita sebut gerakan sekolah menyenangkan. Di situ membuat siswa itu benar-benar fun, benar-benar mereka memiliki mereka happy ya. Jadi itu kita sebut student well-being ya, yang mereka baru minggu lalu saya berikan mereka juga ada yang namanya quantum learning. Jadi pembelajaran mereka itu walaupun di dalam kelas tetapi tidak semuanya itu tegang seperti itu, Pak. Tetapi ada permainan-permainan dan itu kita mengarahkan kepada peserta didik sehingga ketika mereka sudah memiliki kebahagiaan terlebih dahulu ya, sudah ada fun lebih dulu, sudah senang lebih dulu, akan mudah untuk kita menerapkan hal-hal seperti literasi yang tadi, Pak. Begitu. Baik, Bung Velki, kita mungkin sepertinya sudah seru tapi kita harus menerima telepon. Silakan, Bung Velki. Baik. Sudah ada yang menelpon. Baik, forum kamu pagi. Halo, selamat pagi kawan pagi, salam sehat, salam sejahtera kita semua. Terutama kepada orang narasumber. Salam sehat walaupun situasi dan kondisi cuaca tidak lagi belum sehat ya. Namun kita harus sehat. Apalagi berbicara guru. Baik. Pak, dengan siapa ini, Pak? Di mana, Pak? Dengan Pak Sartono Putra Kombos. Pak Sartono. Silakan, Pak Sartono. Yang pertama saya berterima kasih dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Untuk itu melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya berterima kasih terutama juga kepada pemerintah karena telah mengambil inisiatif untuk pembelajaran siswa-siswa, karena siswa-siswa ini adalah penerus bangsa kita ini. Ya, kita kembali ke pola kurikulum 13 ini sekarang sudah jadi kurikulum merdeka. Dan bukan cuma kurikulum merdeka, tapi guru-guru harus merdeka. Mengantisipasi guru-guru yang merdeka ini, berarti guru-guru yang siap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Apalagi guru-guru sertifikasi. Karena kita juga bakas dari situ. Jadi untuk mengantisipasi itu, saya berterima kasih kepada pemerintah. Cuma masalahnya ini, karena ini kan kalau tidak diawasi, saya mau orang tua juga, seluruh orang tua harus mengawasi juga. Karena apa yang sudah diterangkan oleh Ibu tadi, mengantisipasi hal ini, apalagi dengan kecanggihan teknologi yang ada. Jadi untuk mengantisipasi itu, orang peran serta juga orang tua. Jangan cuma mengharapkan guru. Nah, jadi kembali ke orang tua mengawasi itu. Walaupun sudah ada kurikulum, karena itu ekstrakurikuler.
ekstrakurikuler yang selama ini sekarang kita terapkan melalui media. Oke. Itu terlalu berterima kasih. Namun kalau tidak ada pengawasan itu bisa bahaya. Dan saya mau sampaikan juga, kebetulan juga ini situasi dan kondisi dan belum lama kita kena musibah dan sampai sekarang ini belum terselesaikan orang-orang tua untuk membersihkan rumah. Sampai sekarang anak saya ke rumah juga itu sementara ada bakulung PC. Jadi kita setinjau karena ini anak senior sekolah karena masih di grup. Orang tua kita cari tahu jelas pada orang tua pada guru sampai kepala sekolah. Ternyata setelah kita ini baru lama pulang, kita tinjau 2 hari ini. Ternyata di Sumompo itu hampir entire itu tanah longsor, termasuk dompet sekolah di SMP 11 Sumompo. Oke, Pak. Itu sementara ada angka DP materi dan anak ini belum dapat belajar karena tadi ada anak-anak di situ saya tanya kenapa ngoni so pulang masih jam pagi. Aduh Pak, bapak dia sendiri di situasi. Sebaik orang mau belajar, orang takut-takut, kagak lepung dia longsor sekolah. Karena dokter lokasi sekolah itu pinggiran sekali got. Got yang memang kita dari sana memang besar kecil. Dan sekarang itu DP materi yang longsor itu di pinggiran sekolah pada karena sudah boleh masuk orang karena belum becek. Sekarang sementara diangkat-angkat itu DP longsor itu di pinggiran sekolah. Karena itu jarang memasukkan pada DP sekolah. Itu yang saya sampaikan. Dan mohon diperhatikan dompet sekolah kasihan karena ini semua hampir 1 minggu lebih tidak sekolah walaupun ada pakai berterima kasih karena dengan adanya ini melalui melalui HP ini boleh dikatakan pergi. Saya berterima kasih kepada pemerintah supaya orang lebih mengetahui isi alam ini, isi dunia ini lebih detail, lebih orang lebih mengerti. Baik, supaya Pak fokus di Sartono, hal-hal yang singkat saja Pak diinginkan. Sartono. Ya, Langsung ke pertanyaannya Pak Sartono. Oke. Jadi DP kesimpulan, orang juga harus apakah itu harus jemput bola sebagai guru atau orang tua mau memberikan pengalaman lebih tambah pengalaman. Lebih mengawasi supaya lebih detail dompet pelajaran. Terima kasih, selamat pagi, Merdeka. Oke, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Sartono. Dan kita masih membuka ya ruang Di belakang Pak Sartono. Oke. Masih ada? Belum ya? Oke. Mungkin ini kita langsung ke Bu Jevin tadi terkait dengan tadi ada keluhan atau ada penelpon yang masuk. Oke. Forum Kauno pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, selamat pagi dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Elik di Manado. Oh, dengan Pak Erik. Silakan Pak Elik. Iya. Orang kalau lihat itu ini sekolah SMK 3, memang sekolah memang so terkemuka maju. Iya, kalau kita lihat. Prasarana di sekolah itu lengkap. Tapi sayang kan kalau itu sekolah-sekolah lain. Jangankan di pulau-pulau, masih di Kota Manado saja. Kalau ujian yang lalu komputer atau apa, aku pingin sekolah dompet alat, komputer dengan laptop. Nah inilah gimana perhatikan dari pemerintah terutama pendidikan provinsi itu. Khususnya lihat sekolah-sekolah yang masih ketinggalan. Karena kita lihat kan masih banyak sekolah masih baku pinjang komputer mau ujian seperti itu. Dan kedua di SMK 3 ini, apakah Bu seandainya sementara ujian mati lampu, kira-kira sejak sebelum ujian, kira-kira dari sekolah ambil kesimpulan untuk membagi kotak kepada murid-murid supaya orang tidak lebih kendala seperti itu. Persiapanlah, jangan pasang wifi kalau mati lampu mau belajar bagaimana. Bahkan juga kan mesti banyak kan guru-guru DP murid yang lebih pandai. Oke, singkat saja Pak Yang Elik. lebih tahu dari kuasai komputer dengan HP Android. Kira-kira ini, terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Elik. Masih ada di belakang Pak Elik di 082195835080. Oh, belum ada. Mungkin bisa langsung dijawab ini Ibu Jevi. Tadi kan mengenai pertanyaan Pak Sartono terkait yang mungkin tadi sudah disampaikan mengenai pengawasan. Mungkin perlu diulang. Tadi juga Pak Sartono sempat singgung ada keadaan yang biasanya membuat siswa tidak bisa ke sekolah, apa sistem seperti apa ini karena sekarang sudah menggunakan digital. Waktu-waktu bencana begini seperti apa sistem pembelajaran bagi yang mereka tidak bisa menjangkau sekolah untuk belajar, Bu? Baik, terima kasih Pak. Sekali lagi
Memang untuk kurikulum merdeka, seperti Bapak bilang tadi, itu benar-benar merdeka. Merdeka dalam arti kita lebih pemahamannya kita mengarahkan ke student center, jadi ke peserta didik. Berarti tentunya guru harus bisa mengupgrade diri. Nah, apa-apa yang harus kita bisa berikan kepada peserta didik? Di dalam kurikulum merdeka ada yang namanya kita memberikan pemahaman tentang emotional quotient kepada peserta didik. Nah, disitulah yang peran proyek profil Pancasila yang ditanamkan, karena dasar dari kurikulum merdeka adalah yang P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, hal ini kenapa ini yang diperkuat? Supaya siswa sudah siap terlebih dahulu sebelum kita arahkan mereka, kita tarik mereka ke dunia teknologi atau digital. Mental mereka sudah siap, Pak. Jadi bukan hanya mereka secara knowledge, mereka secara kognitif, mereka memiliki pengetahuan, tetapi secara afektif juga dalam mereka memutuskan sesuatu, dalam mereka bertindak. Nah, itu sudah diperkuat terlebih dahulu. Itu yang kurikulum merdeka yang saat ini yang mengarahkan ke sistem digital, tetapi diperkuat terlebih dahulu untuk hal-hal yang sederhana tadi. Karena kan digital ini lebih kepada sebenarnya hanya tools saja, tetapi bagaimana kita bisa memperkuat peserta didik ini dari segi spiritual mereka, dari segi bagaimana mereka bisa menguasai diri dalam pengendalian diri, emotional quotient, dan mengarahkan ke spiritual mereka. Ketika itu sudah dipahami oleh peserta didik, hal-hal lain akan mudah, intelijensi mereka akan mudah kita isi. Jadi hal-hal seperti itu, Pak, biasanya. Nah, biasanya kan hal-hal seperti itu juga Bu Jevi kan pasti ada kendala kan, karena tidak semua siswa mungkin kalau orang Manado bilang tidak semua pandai, karena ada keterbatasan mungkin, apalagi mungkin dipengaruhi dengan lingkungan bergaul yang ya bisa dikatakan kurang baik. Nah, itu tadi yang kita sampaikan, upaya-upaya apa dari guru itu sendiri, karena tadi sesuai dengan yang disampaikan bahwa kurikulum merdeka ini kan memang betul-betul fokusnya ke siswa. Ya, betul, Pak. Nah, itu seperti apa itu, Bu? Guru-guru yang mungkin menjadi tanggung jawab bagaimana memanage siswa itu sendiri, agar supaya memang pembelajaran itu bisa sampai ke siswa itu sendiri, karena fokusnya kan di mereka. Iya. Kita kalau di sekolah ada yang namanya kolaborasi mata pelajaran, Pak. Jadi kolaborasi MAPEL ini artinya karena tidak semua kepada mata pelajaran umum, tetapi karena kami juga sekolah vokasi, Pak, yang di backgroundnya itu ada pendidikan vokasi yang harus kami terapkan kepada peserta didik yang mengarahkan ke praktisnya mereka, ke prakteknya. Nah, itu yang difokuskan kepada peserta didik. Mereka harus sesering mungkin untuk praktek. Nah, praktek itu kita kolaborasikan dengan guru mata pelajaran yang terkait dengan praktek tersebut. Misalnya guru bahasa Inggris. Ketika saya memberikan mata pelajaran secara substansi yang saya berikan kepada peserta didik, contohnya front office, karena saya di bidang perhotelan, saya berikan itu harus ada guru bahasa Inggris yang juga prepare di situ untuk bahasa Inggrisnya. Saya memberikan yang khusus prakteknya. Kemudian ada guru matematika yang akan memperkuat mereka di bidang perhitungan-hitungan, Pak, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami perkuat kepada anak-anak kami supaya mereka bisa memahami ini. Dan ketika kita berikan ini, kembali lagi ke yang tadi, Pak, yang afektif itu, siswa itu akan secara keseluruhan dia menjadi tutor kepada siswa yang lainnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya siswa tidak mengerti, siswa bodoh, tidak ada lagi. Tetapi siswa itu dia akan smart sesuai dengan kemampuan dia sendiri. Nah, itu yang kita gali potensi peserta didik. Kadang-kala orang berpikir selalu dari segi pengetahuan mereka, knowledge-nya, nilai akademik yang menjadi sorotan. Padahal bukan seperti itu. Kurikulum merdeka dia mengajarkan atau mengarahkan ke peserta didik untuk dia smart di bidangnya. Seperti itu, Pak. Ya. Bung Felki mungkin. Mungkin saya mau ke Kevin, adik Kevin. Nah, Kevin kan seorang siswa yang di bidang perhotelan. Nah, implementasi dari penggunaan media sosial ini dalam sistem pembelajaran selain mungkin tadi blended learning juga dipakai. Nah, ada hal-hal apa nih Kevin yang jadi inovasi dari siswa sendiri terkait dengan literasi digital ini dalam sistem pembelajaran? Oh ya, untuk menjadi inovasi dari siswa sendiri, itu biasanya kami sering juga membuat konten edukasi yang bagaimana kami juga memperkenalkan, terlebih kalau
saya sendiri karena saya bersekolah di SMK di kejuruan, saya juga biasanya mengedukasi tentang bagaimana pembelajaran perhotelan dan juga itu yang harusnya menjadi dorongan bagi siswa-siswa untuk memperkenalkan yang mungkin ke siswa-siswa yang di luar sana yang tidak mengenal tentang perhotelan menjadi ketahui, karena ini yang harusnya menjadi sebuah keuntungan bagi siswa-siswa di zaman digital untuk memperkenalkan setiap talenta-talenta yang ada. Mungkin kalau mau dibilang setiap siswa itu memiliki kekurangan, keterbatasan, tetapi dari keterbatasan ini itu yang harusnya menjadi dorongan bagi kami untuk membuka jaringan, membuka informasi, wawasan untuk orang luar di sana agar mengetahui banyak hal seperti yang kami dapatkan, kurang lebih seperti itu. Nah, di penggunaan media sosial sendiri, nah di aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa dipakai di sekolah-sekolah? Oh ya, kalau di sekolah kami itu kami sempat memakai beberapa aplikasi atau website tersendiri yang seperti contohnya Classroom, Kelas Dojo, dan juga ada yang namanya Milia Lab, yang dimana kalau Milia Lab itu membawa siswa untuk masuk ke dunia digital yang bagaimana kita itu melihat secara virtual pembelajaran yang ada di sana. Mungkin kalau mau dibilang lebih spesifik ke virtualnya itu ada bagian tersendiri yang itu kami pelajari spesifik. Mungkin ada video, animasi di sana sehingga kami bukan hanya mendapatkan teorinya saja tetapi kami juga mendapatkan semacam video prakteknya langsung. Begitu, Pak. Oke, baik Kevin. Terima kasih Kevin. Nah, Bu Jevi, terkait dengan konten tadi Kevin bilang bahwa mereka juga punya apa istilahnya untuk memperluas juga mereka punya menginovasikan, mereka punya kemampuan terkait dengan media sosial. Apakah juga di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan sebuah penilaian yang masuk sebagai apa istilahnya penilaian dalam tugas belajar mereka tentang membuat konten ini, Bu? Untuk membuat konten ini sebenarnya bukan artinya tidak ada kita berikan bahwa itu diharuskan atau tidak, tetapi bagaimana guru berinovasi. Itu Pak. Jadi sebenarnya tugas-tugas yang mereka berikan ini, yang mereka laksanakan membuat konten-konten positif, nah itu juga di bagian dari kurikulum Merdeka yang dieksplor oleh masing-masing guru. Seperti saya ada tugas-tugas tertentu yang saya berikan kepada peserta didik, mereka harus membuat video lewat apa? Lewat media sosial apa? TikTok mungkin, atau media sosial Facebook dan lain sebagainya, Instagram, sehingga mereka tidak tertinggal sebagai siswa hospitality, mereka tetap ramah, tetapi di bidang lain mereka menguasai juga teknologi. Oke, baik. Ya, mungkin ada penelpon yang ingin bergabung dengan kita. Terakhir ini, kita akan menerima telepon. Forum Kawanua Pagi, selamat pagi. Halo, Forum Kawanua, selamat pagi. Selamat pagi Pak, dengan siapa ini Pak? Di mana? Pulang Mengondo Utara, Pak Benijo. Oh, silakan Pak Benijo. Jadi sebelum saya memberikan pertanyaan kepada narasumber, diharapkan bagi para penelpon langsung ke pertanyaan ya supaya tidak memakan durasi. Betul Pak. Narasumber itu aja. Itu sebagai masukan. Saya langsung ke pertanyaan ya. Apakah di digitalisasi literasi digital mengajar digitalisasi itu sudah maksimal untuk dalam proses belajar mengajar terhadap siswa? Apakah para peserta didik itu sangat mudah memahami dengan adanya reputasi digital ini? Itu aja, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Benijo, selamat pagi. Di belakang Pak Benijo ada lagi? Oke, mungkin bisa langsung dijawab. Sebenarnya tadi Kevin juga sudah menjelaskan sedikit bahwa mereka lebih mudah sebenarnya. Tapi mungkin Ibu Jevi bisa menambahkan ini sedikit dengan pertanyaan tadi Pak Benijo di Bolang Mengunduh Timur, Pak Utara ini. Ya baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi untuk sistem literasi digital ini yang kita terapkan kepada peserta didik ini sebenarnya secara umum ya di semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai kepada SMA, SMK bahkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi literasi digital ini bukan hanya
terbatas kepada peserta didik saja, tetapi harus ada memang pemangku kepentingan, kemudian masyarakat sekitar yang memang harus berkolaborasi bersama-sama. Dan kita syukur sekali karena sebenarnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat mendukung sekali dan sangat mengapresiasi untuk setiap kegiatan-kegiatan tentang pendidikan, apalagi yang literasi digital ini yang memang benar-benar mereka fokuskan. Oke. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin sudah dijawab Pak Benijo ini. Dan juga ini Bu, terkait dengan pelibatan orang tua nih tentang penggunaan media sosial ini atau teknologi digital ini Bu. Nah, saya juga melihat terkadang ada orang-orang tua yang kesulitan Bu. Kesulitan untuk yang mungkin mereka ya istilahnya gaptek atau gagap teknologi. Nah, seperti apa membantu mereka khususnya kalau Ibu mungkin bidangnya ke anak-anak yang sudah SMA. Nah, kalau bagaimana Ibu melihat anak-anak yang betul-betul masih dalam tahap belajar seperti anak TK atau anak SD terkait dengan media sosial ini? Karena memang sudah diterapkan juga di mereka, Bu. Nah, bagaimana Ibu melihat itu? Kalau bagi saya sebenarnya setiap orang tua maupun guru itu ada semacam kerjasama ya, saling berdampingan lah antara orang tua maupun guru, apalagi untuk anak-anak kita itu yang belum mengerti sama sekali, sementara mereka sudah menggunakan handphone dan hal-hal negatif bisa terlihat ketika kita tidak memberikan batasan dalam arti memberikan penjelasan kepada anak-anak kita. Jadi harus benar-benar mendampingi mereka sehingga seperti pengalaman yang lalu saya pernah lihat itu ada anak yang sampai dia memesan sejumlah barang sampai harganya puluhan juta. Memesan barang karena kurangnya pendampingan kepada anak tersebut dari orang tua. Nah, selain guru dibatasi waktu. Karena ada batasan waktu guru untuk pertemuan dengan peserta didik, tetapi di situ juga kolaborasi dengan orang tua sehingga orang tua juga mendampingi anak-anak yang masih di bawah umur yang kecil. Bu Velki, kita tahan sebentar lagi, ada penelpon yang ingin bergabung bersama-sama dengan kita. Forum Kawan Nuwa Pagi, selamat pagi. Forum Kawan Nuwa, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini Bu? Juga host, apa kabar? Nah, dengan siapa Bu? Di mana? Dengan Fatmawati. Oke, silakan Ibu Fatmawati. Saya langsung Ya, dipertanyakan. langsung saja. Saya sebagai orang tua cuma mengusulkan bagaimana ini pertanyaan bagaimana tuh anak-anak di sekolah diberi les komputer atau pokoknya itu komputer dan supaya kalau alangkah baiknya kalau ini les ini mesti berkomunikasi dengan orang tua bagaimana caranya supaya anak-anak bisa nyaman memakai komputer. Itu Jo, makasih. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Terima kasih Ibu Fatmawati. Mungkin bisa langsung dijawab tadi yang sudah disampaikan tadi ya. Bu Velki, jadi mengenai termasuk keluhan orang tua juga. Salah satu keluhan orang tua itu penggunaan teknologi ini yang memang masih terbatas. Apalagi zaman digitalisasi sekarang kan dengan yang tadi saya sampaikan semua itu bisa diakses. Sekarang kala anak-anak ini sudah jauh lebih pandai dari orang tua kalau gadget, untuk masalah gadget dan sebagainya ini. Nah, bagaimana Ibu Jeffy Tadi Ibu ini sempat meminta kalau bisa ada les. Iya, tadi katanya mengenai penggunaan komputer. Karena memang zaman sekarang sudah bisa dibilang hampir-hampir tidak ada ya untuk les-les komputer. Kalau dulu kan zaman-zaman dulu tuh masih banyak les komputer. Karena sekarang memang mereka sudah langsung hadapi itu di sekolah. Ya, udah langsung dengan gadget dan sebagainya itu bisa lebih belajar sendiri mungkin. Itu bagaimana Ibu Jeffy itu menanggapi itu? Baik, terima kasih Ibu yang bertanya tadi ya. Jadi kalau kita mengimplementasikan literasi digital bagi peserta didik, terutama tadi usulan Ibu, kalau boleh ada kursus ya atau les tertentu, ya memang sangat ide yang sangat luar biasa Bu ya. Tetapi memang untuk sekolah yang kami kondisikan adalah lingkungan fisik untuk ramah literasi terlebih dahulu. Jadi ketika peserta didik mereka sudah ramah literasi akan sangat mudah, dan bahkan peserta didik mungkin
kita tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sudah lebih memahami hal-hal yang teknologi, ya hanya mungkin diperkuat dalam komputer seperti Ibu bilang tadi, itu juga menjadi satu masukan bagi setiap sekolah untuk memperkuat dalam hal mereka mengerti tentang teknologi, terutama dalam penggunaan komputer. Nah, kalau ada di SMK kami itu ada jurusan yang namanya jurusan TKJ ya, yang memang mereka memperdalam khusus di bidang komputer, tetapi sebenarnya bukan hanya di jurusan itu saja. Sebenarnya di semua bidang sekarang sudah harus memerlukan pemahaman tentang penggunaan komputeran. Itu usul yang baik, Bu, yang mungkin bisa kami pikirkan untuk ditransformasikan dengan bentuk yang berbeda. Seperti itu saja, ya. Oke, Bu Jevi. Mungkin Bung Velki ada yang... Oke, baik. Mungkin saya mau ke Kevin, ada Kevin lain. Nah, Kevin, sebelum kita sudah sampai di penghujung acara juga. Nah, Kevin, kalau menurut Kevin sendiri, apa sih yang menjadi harapannya Kevin bagi seorang siswa ini melihat apa istilahnya sistem literasi digital ini yang begitu berkembang pesat? Apa yang menjadi tantangan menurut Kevin? Yang menjadi tantangan dan juga motivasi untuk guru, tenaga pengajar yang ada, mungkin kalau dari kami siswa sendiri, mungkin kalau mendengar masukan-masukan dari orang tua, itu sebenarnya menjadi solusi bagi guru-guru untuk mencari bagaimana memberikan tutorial mungkin untuk mengakses pembelajaran yang ada, dan juga harapan kami ke depannya untuk pembelajaran digital atau literasi digital ini itu tidak hanya stuck di kami saja tetapi di generasi berikutnya, karena kalau mau dibilang digitalisasi itu akan terus berkembang dan berkembang. Jadi kalau untuk digitalisasi sendiri itu harusnya dari siswa sendiri yang harus memiliki dorongan, karena kalau tidak dari kita, siapa lagi yang akan memulai? Mungkin kalau dari guru itu sudah memulai, tetapi kalau dari siswanya sendiri tidak mau belajar, otomatis harus ada dorongan motivasi dari siswa tersebut. Oke. Nah, Kevin, kalau di rumah untuk Kevin sendiri, orang tua melihat Kevin, istilahnya ini kan belajar harus menggunakan handphone. Seperti apa orang tua Kevin melihat Kevin yang mungkin tiap saat harus menggunakan handphone? Seperti apa tanggapan orang tua terkait itu, Kevin? Oh ya, mungkin kalau tanggapan dari orang tua sendiri, mungkin kalau melihat secara langsung, kemungkinan kalau orang tua namanya, ada yang beberapa orang tua yang mohon maaf bisa dikatakan kurang mengerti dengan pembelajaran digital. Mungkin yang mereka lihat itu siswa ini hanya main HP saja, main game mungkin, tetapi sebenarnya kami itu melakukan pembelajaran lewat HP mungkin, lewat komputer, laptop, karena itu membuat tugas, karena tidak kadang juga tugas harus dikumpulkan secara online. Ya, betul. Nah, jadi kalau tanggapan dari orang tua sendiri mungkin hanya bisa dibatasi waktu saja, karena kalau pembelajaran digital otomatis kan mungkin dari orang tua itu takutnya kena di mata, mungkin saraf mata dan lain-lain. Jadi kalau tanggapan orang tua sebenarnya baik sih, tapi mungkin cukup membatasi waktu saja. Oke. Nah, terkait dengan penggunaan media sosial ataupun gadget ini, bagaimana Kevin melihat? Kalau dulu kan istilahnya ada yang sering dibilang kerja kelompok atau kerja tugas bareng sama teman-teman. Nah, sekarang mungkin kerja bisa kelompoknya dilakukan lewat ini. Nah, kalau menurut Kevin enakan yang mana tuh? Kerja kelompok sama-sama teman atau menggunakan langsung media sosial, di tempat itu atau mungkin interaksi lewat Zoom itu biasanya kan ada itu seperti itu. Mungkin kalau kerja kelompok sendiri itu lebih bagus secara langsung, tetapi kalau memang keadaan tidak memungkinkan itu bisa melalui via Zoom atau Google Meeting. Tetapi di sana kami itu melakukan dorongan kerjasama yang baik terlebih dahulu, terutama menggunakan digital sendiri itu sudah memiliki berbagai aplikasi yang memudahkan kami untuk membuat tugas. Jadi kalau untuk saya sendiri itu sebenarnya duanya itu kurang lebih ada kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Luar biasa. Jadi statement dari Kevin ini sudah mengungkapkan apa yang menjadi inisiatif siswa-siswi terkait dengan penggunaan media digital ini juga. Nah, mungkin kita ke closing statement ini terkait literasi digital. Apa yang menjadi harapannya Kevin? Mungkin Kevin lebih dulu. Apa yang menjadi harapannya Kevin? Nanti selesai dari sini mau jadi apa? Apalagi jurusan perhotelan, mau jadi manajer kah atau jadi pemilik hotel atau seperti apa? Termasuk harapannya Kevin bagi pemerintah ya terkait dengan literasi digital ini. Apa yang Kevin harapkan di sekolah bisa dikembangkan? Mungkin ada dukungan apa dari pihak sekolah agar supaya memang pembelajarannya lebih efektif gitu. Oh ya, untuk saran saya mungkin pertama lebih mendorong terutama untuk
solusi saya belajar yang ada itu harus yang pertama memiliki motivasi belajar. Karena zaman sekarang itu butuh motivasi belajar yang sangat-sangat baik agar kedepannya kita itu dapat mengakses dengan mudah. Bahkan sekarang tidak sering pun mencari pekerjaan lewat online, lewat website, mengirimkan email dan lain-lain. Nah, yang menjadi saran saya bagi pemerintah mungkin harus bisa memfasilitasi dengan baik setiap kendala-kendala yang ada. Mungkin kalau bisa dibilang yang sudah disampaikan oleh penelpon tadi itu dapat direalisasikan ke sekolah-sekolah yang ada. Mungkin kalau sekolah itu kekurangan komputer itu mungkin bisa disalurkan komputer dan lain-lain. Dan untuk harapan kedepannya untuk literasi digital itu bukan hanya berhenti sampai kami tahu, tetapi kami juga bisa memprogramkan atau juga praktekkan istilahnya mempraktekkan dan juga mengenalkan kepada orang-orang yang belum terlalu mengerti tentang era digital sendiri. Luar biasa sekali statement dari Kevin, seorang siswa yang saya cukup mahir dalam komunikasi. Karena jurusan perhotelan, Ki. Karena kalau jurusan perhotelan itu harus minimal, kalau orang Manado bilang harus lamu, mesti tahu baca cerita. Karena enggak bisa kalau enggak mau di jurusan perhotelan kalau enggak bisa bicara, jadi harus memang pintar. Nah, mungkin ke Ibu Jevi ini, Bu. Mungkin sebagai closing statement, kemudian yang menjadi harapan mungkin untuk pembelajaran itu, pembelajaran siswa itu sendiri. Silakan Ibu Jevi. Baik, terima kasih. Ya, sebenarnya teknologi itu tidak bisa menggantikan peran guru, sebab peran guru ini sangat luar biasa. Peran guru di sini bukan hanya memberikan pengetahuan dari segi kognitif, cara berpikir, kemudian pengetahuan dia bisa menganalisa dan lain sebagainya, tetapi juga dari segi afektif, yaitu peran guru perlu pendekatan kepada peserta didik, moral mereka, bagaimana memperkuat mereka dalam hal seperti tadi, SQ mereka, emosional quotient. Tidak hanya knowledge-nya itu sendiri, Bu ya. Jadi tujuan sebenarnya bukan hanya kepada mereka harus memiliki pengetahuan dari segi kognitif tadi, ya, pengetahuan secara umum, dia harus nilai akademiknya harus tinggi, tetapi kurang lebih ketika mental mereka sudah terbentuk, spiritual mereka sudah baik, intelijensi mereka pasti otomatis akan bisa lebih maju malah. Seperti itu. Oke, Bung Velki mungkin mungkin kita sudah di penghujung acara di Forum Konoi. Sama-sama kita juga berharap bahwa pembelajaran atau literasi digital ini kan bisa betul-betul diterapkan, karena memang tadi juga sempat disampaikan Pak Benijo tadi ya kalau tidak salah, atau Pak Sartono, tidak semua sekolah mungkin bisa dikatakan seberuntung SMK 3 yang memang difasilitasi atau memiliki fasilitas penunjang untuk siswa belajar itu lebih cepat, lebih efektif. Nah, mungkin kedepannya itu tadi ya mungkin disampaikan juga di Kevin, termasuk bahwa tadi harapan para penelpon juga tadi mungkin supaya sekolah-sekolah itu bisa merata lah, agar supaya memang dunia pendidikan ini yang memang menjadi fokus juga pemerintah, agar supaya pendidikan di semua daerah bisa termasuk merata. Di pelosok itu merata. Bisa merata. Bu Velki. Baik, terima kasih banyak ya buat kedua narasumber kita, Bu Jevi dan Adik Kevin. Sukses Adik Kevin, semoga bisa jadi sesuatu atau seseorang yang mungkin bisa berbuat lah nanti di kedepannya, berbuat sesuatu yang positif bagi bangsa bangsa Indonesia sendiri. Dan negara itu. Nah kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat pendengar yang sudah terhubung bersama kami. Atas nama Kepala Stasiun RRI Manado, Pak Abdul Haris Talamati, bersama saya Velki Mechun dan saya Calvin Wisang, serta kru yang bertugas ada Steve dan juga ada Reni, kami mengucapkan banyak terima kasih. Sampai kita jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Lurus. Kiri. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.